SDN Kembang 1 Pekalita, Ibu Yayu Wahyu Kristina, yang kami hormati Bapak Ibu Guru beserta staf karyawan SDN Kembang 1, serta Bapak Ibu undangan dari sekolah ini. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmat, taufik serta hidayahnya pada hari ini kita dapat menghadiri diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Dodi Cakto SPD. Adapun susunan acara untuk hari ini antara lain, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan Ibu Kepala Sekolah, yang ketiga diseminasi budaya positif, dan yang keempat adalah doa, dan untuk yang terakhir adalah penutup. Sebagai acara pembuka, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya adalah sambutan Ibu Kepala Sekolah kepada Ibu Yayu Wahyu Agustina SPD dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta staf SDN Kembang 1 dan juga Ibu Bapak Guru dari SD Kembang 2. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kenikmatan serta budaya, sehingga pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan yaitu diseminasi budaya positif. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu dari SD Kembang 2 yang telah bersedia hadir untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif di SDN Kembang 1 yang akan disampaikan oleh Bapak Koordinator SPD. Dan juga perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya bahwa di SDN Kembang 1 ini ada 4 guru yang telah mengikuti program TGP, yaitu guru penggerak. Salah satunya adalah Bapak Koordinator yang pada pagi hari ini akan menyampaikan diseminasi tentang budaya positif. Akan tetapi sebelumnya perlu saya sampaikan bahwa saya pribadi sebagai kepala sekolah di SDN Kembang 1 ini sangat mendukung dengan adanya program TGP ini, sehingga nantinya apa yang menjadikan program-program yang sudah disampaikan sampai di akhir program nanti ini nanti akan menjadikan atau menambah mutu pendidikan di SDN Kembang 1 ini. Dan salah satunya di kegiatan pagi ini tentang budaya positif ini tentunya akan membawa dampak yang lebih baik kepada Bapak Ibu peserta tentunya, sehingga nantinya di sekolah ataupun di dalam pembelajarannya itu nanti akan menjadi lebih baik. Jadi budaya-budaya positif yang nantinya akan disampaikan oleh Bapak Koordinator SPD ini nanti sangat-sangat kami harapkan
itu nanti akan berlanjut dan akan ditindaklanjuti di setiap pembelajaran di kelas ataupun di kegiatan-kegiatan di lingkungan sekolah. Suatu misal tentang budaya positif, misalnya di dalam kelas itu nanti mungkin akan ada keyakinan kelas ataupun kesepakatan di dalam kelas apa-apa yang nantinya akan menjadikan kesepakatan, tentunya kesepakatan hal-hal yang mendukung pembelajaran, mungkin tentang kedisiplinan anak-anak. Nah, ini yang menjadikan disiplin anak-anak itu nanti akan lebih baik dan lebih tinggi lagi. Itu harapan kami, dan tentunya juga itu nanti menjadikan harapan Bapak Ibu semuanya. Dan yang selanjutnya, untuk harapan saya sebagai kepala sekolah di sini, ini nanti juga akan dipraktekkan apa itu nanti budaya positif oleh Bapak Ibu guru yang hadir di sini. Tentunya apa yang nantinya disampaikan dan dipahami itu nanti hendaknya juga akan dipraktekkan kepada anak didik semuanya. Saya kira itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Yang sebesar-besarnya akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Pastor. Untuk acara selanjutnya adalah diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Nurbidarto SPD. Kepada Bapak Nurbidarto SPD dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia semuanya, pada kesempatan diseminasi budaya positif modul 1.4 ini saya akan menyampaikan dari beberapa materi yang telah kita pelajari sebagai PJJ pada modul 1.4. Di antaranya adalah yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Terus pada 2.2 yaitu tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Pada 2.3 yaitu tentang keyakinan kelas, dan 2.4 yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Lanjut 2.5 yaitu restitusi, yaitu 5 posisi kontrol. 2.6 yaitu restitusi atau segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, untuk mengawali kegiatan pada pembelajaran 2.1 ini, kita akan membahas tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, pada materi ini kita harus ada perubahan paradigma, yaitu sekarang Bapak Ibu nanti sebelum kita memulai kegiatan ke perubahan paradigma untuk kegiatan ini ada sedikit permainan ya. Nanti silakan Bapak Ibu menuliskan apa yang menjadi cita-cita atau harapan Bapak Ibu. Nanti silakan tuliskan, jangan sampai Bapak Ibu satu sama lain mengetahui. Silakan tuliskan cita-cita atau harapan dari Bapak Ibu semuanya tentang sekolahan ini. Apa harapannya ke depan? Silakan, saya kasih waktu 30 detik mulai dari sekarang. Oke, sudah semuanya?
Oke, kalau sudah silakan dilipat, dilipat baik-baik, jangan sampai satu sama lain mengetahui. Oke, saya ambil sampel contoh dari yang paling depan. Ini ada Bupat, ada Pak Aris. Nah, mungkin tugasnya Bupat nanti memegang kertas itu, ya, tugasnya mempertahankan kerahasiaan tugas itu, kertas yang dituliskan. Nah, sedangkan tugasnya Pak Aris adalah merayu Bupat untuk dibukakan apa sih isinya dari yang dituliskan oleh Bupat. Oke, paham maksudnya? Paham ya? Oke, saya kasih waktu, silakan Pak Aris mencoba merayu Bupat untuk dibukakan apa isi kertasnya. Silakan. Nah, itu segala cara, silakan, segala cara. Ya, itu bahkan mau diberikan uang oleh Pak Aris. Oke. Ayo silakan. Bapak ini isinya sangat amat baik. Cukup. Ya, saya rasa cukup. Tadi kita perhatikan bersama, Pak Aris sudah merayu Bupat untuk memberitahukan apa yang dituliskan dalam kertasnya. Namun Bupat bersikukuh bahwa beliau tidak mau membukakan, meskipun tadi Pak Aris juga merayu untuk diberikan sejumlah uang. Nah, Bapak Ibu semuanya, pada dasarnya dari permainan tadi bahwa kontrol itu berada pada siapa? Diri sendiri. Dan hal ini siapa yang bisa mengontrol? Antara Bupat dengan Pak Aris, siapa yang lebih berperan dalam mengontrol diri? Iya, Bupat. Nah, maka dari itu ibaratnya kalau dalam pendidikan, dalam lingkungan sekolah, itu Bupat sebagai muridnya, Pak Aris sebagai guru. Jadi guru pun tidak bisa mengontrol kepada murid. Jadi bagaimanapun peran murid itu juga dipengaruhi kesadaran dirinya untuk mengontrol dirinya sendiri. Nah, ini Bapak Ibu, ini tadi di materi sebelumnya sudah dibahas. Jadi antara perbedaan hukuman dan konsekuensi, ya, perlu saya jelaskan lagi bahwa hukuman itu adalah hal yang menyakitkan, artinya bagi si anak, atau hukuman itu diberikan ketika anak melanggar sebuah peraturan. Jadi sifatnya tidak terencana dan secara spontan. Dan biasanya hukuman itu tidak konsekuen dengan tidak relevan dengan apa yang dilakukan, seperti itu. Jadi contohnya di sini kita ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Karena kita analisis. Jadi tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, kalau menurut Bapak Ibu semuanya ini hukuman atau konsekuen? Hukuman. Karena apa? Kesalahannya pada terlambat datang sekolah, tapi apa yang dilakukan oleh murid yaitu mencatat 100 kali, jadi tidak relevan. Nah, seperti itu. Jadi nomor 1 ini kita anggap hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman atau konsekuen? Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuen? Hukuman, ya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman akan apa konsekuen? Konsekuensi, ya. Karena apa? Mengganti kertas
Karena apa? Yang telah diperbuat adalah mencoret-coret. Jadi ketika kita melakukan kesalahan dengan mencoret-coret, maka konsekuensinya harus mengganti. Nah, begitu bedanya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuen atau hukuman? Konsekuen, karena menumpahkan berarti kewajibannya juga harus membersihkan. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Nah, hukuman atau konsekuen? Hukuman. Nah, hukuman karena pakai sepatu seharian penuh. Nah, berarti kan enggak seharian karena seperti itu. Lalu mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuen atau hukuman? Konsekuen. Karena apa? Nah, ini di sini kita perlu garis bawahi bahwa untuk pelajaran PJOK. Jadi ketika siswa disuruh lari mengelilingi lapangan basket 2 kali itu, ya saya rasa itu ada korelasinya, ada hubungannya dengan pendidikan jasmani olahraga dan kesehatannya. Jadi untuk perbedaannya itu antara konsekuen dan hukuman. Nah ini, jadi hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, membuat anak itu sakit fisik maupun hati. Nah, untuk jangka waktu yang lama, anak membenci kedisiplinan. Terus ada unsur paksaan, hukuman itu pasti dipaksa. Terus mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang lebih buruk. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Jadi kadang ketika ada peraturan, dia belajar untuk menghindari kesalahan tersebut dengan cara berbohong asalkan tidak dihukum. Nah, itu dampak dari sebuah hukuman ini seperti itu. Marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai, itu sudah pasti. Karena kita melakukan, anak disuruh push up di halaman, nah sedangkan dikelilingi oleh teman-teman yang lain, itu kan membuat anak merasa malu seperti itu. Nah, untuk konsekuen itu ada sesuatu harus terjadi. Nah, ketika kita melakukan ini, jadi akibatnya akan seperti ini, seperti itu. Nah, membuat anak merasa tidak nyaman dalam waktu yang jangka waktu pendek. Jadi beda dengan hukuman. Kalau hukuman tadi dengan jangka waktu yang cukup lama. Anak menghargai disiplin, stimulus anggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk mematuhi peraturan, bila hak dibuat tidak nyaman diasingkan untuk sementara waktu. Next. Demikian Bapak Ibu diseminasi budaya positif dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.